Hari ini aku mau kasih ke kalian gak cuma satu, gak cuma dua, tapi 3 rekomendasi buku desain grafis yang menurutku benar-benar membantu waktu aku kuliah. By the way, karena ini cuma rekomendasi, jadi nggak ada keharusan bagi kalian untuk membeli buku ini, ataupun nggak ada jaminan kalau kalian punya buku ini, kalian langsung jadi desainer grafis dalam waktu 1 malam. Buku pertama adalah Graphic Design School yang dikarang oleh Thames and Hudson, a foundation course for graphic designers working in print, moving image, and digital media. Sesuai judulnya, buku ini mengandung banyak banget teori tentang desain grafis, mulai dari layout, grid, warna, typography, fotografi, sampai ada chapter tentang web design. Kalau dilihat dari isinya, buku ini terdiri dari beberapa chapter yang sebenarnya adalah mata kuliah di dalam jurusan desain grafis. Bagusnya lagi, buku ini nggak cuma ngajarin kita how to design something that is visually appealing, tapi juga ngajarin kita bagaimana cara research dan menyusun konsep untuk setiap desain kita. Contohnya di page ini adalah sebuah page yang ada di chapter 1, judulnya Research and Concept, dan di sini kita beneran diajarin bagaimana cara menyusun storyboard untuk project-project kreatif yang akan kita kerjakan. Di bagian akhir setiap chapter ada personal assignment, di mana kalian diajak untuk mengevaluasi ulang apa sih yang udah kalian pelajarin dan bagaimana cara menerapkannya dalam desain kalian. Singkat cerita tentang buku ini adalah buku pertama yang aku beli sebelum aku masuk sekolah desain. Jadi karena waktu itu ada gap liburan antara SMA dan kuliah, aku pergi ke Books and Beyond untuk beli buku ini secara iseng. Awal-awal buku ini nggak begitu berguna buat aku, tapi setelah 1-2 semester, buku ini beneran membantu aku, khususnya dalam technical aspek yang nggak diajarin secara mendetail di setiap kelas. Meskipun buku ini tebel dan lumayan berat kalau dibawa di dalam tas, tapi aku beneran suka sama buku ini. Kalian bisa lihat di sini, aku kasih beberapa post-it untuk beberapa bagian yang emang aku suka banget. Kalau tadi di buku pertama kita banyak membahas tentang desain grafis dan teori-teori serta technical aspeknya, di buku yang ini kita lebih diajarkan bagaimana cara menghubungkan perilaku manusia dengan desain yang akan kita buat. Satu hal tentang desain grafis itu ada untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi bagus atau tidaknya desain gak hanya dilihat dari visualnya, tapi bagaimana desain itu secara efektif dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Oh ya, sebenarnya buku ini adalah buku edisi kedua yang merupakan lanjutan dari 100 Things Every Designer Needs to Know About People. Dilihat dari isinya, buku ini membagi chapternya menurut beberapa perilaku manusia. Contohnya, chapter pertama How People See, terus ada How People Think and Remember, How People Decide, How People Read and Interpret Information, How Creativity Influence Design, dan masih banyak lagi. Semua chapter menarik karena ini menghubungkan human psychology dan visual design. Salah satu contoh yang menurut aku sangat menarik di dalam buku ini adalah tentang people natural gesture. Chapter ini membahas tentang mekanisme smart device yang sekarang kita pakai yang dilandaskan oleh pergerakan alami manusia, contohnya scrolling. Nah, kenapa sih scrolling itu menjadi salah satu pergerakan yang paling penting di dalam smart device? Karena ternyata di sini dijelaskan kalau gestur scrolling dianggap lebih alami sehingga lebih mudah untuk seseorang mempelajari bagaimana smart device itu bekerja. Pinter banget nggak sih yang bikin buku ini? Satu lagi alasan kenapa buku ini berguna banget buat aku pas di kuliah, karena sistem pembelajaranku itu setiap project kita harus bikin research dan workbook. Jadi buku ini beneran membantu banget kalau aku ditanya sama dosen, kenapa sih kamu bikin desainnya kayak gini, kenapa ukuran buttonnya segini, kenapa buttonnya harus di tengah, kenapa buttonnya nggak di kiri, kenapa buttonnya harus di kanan, dan lain-lain. Yang terakhir, karena dulu aku beneran mempelajari banget tentang web design, khususnya di semester 3-4, aku sempat baca buku ini yang berjudul The Strategic Web Designer. Sebenarnya buku ini nggak cuma tertuju untuk para desainer grafis, tapi ini lebih ditujukan buat kalian yang emang beneran pengen mendalami web design sebagai karir. Area yang dicangkup buku ini cukup luas, mulai dari pengertian web design, planning web design,
terus ada tentang information architecture, terus making sense of the data, jadi bagaimana web itu dapat mengolah data dan menyajikannya kepada user. Dan yang terakhir ada analisa web trend yang akan terjadi selama beberapa tahun ke depan. Kalau kalian beneran setertarik itu sama website design, this book is for you. Jadi itulah 3 rekomendasi buku tentang graphic design yang aku temuin sangat bermanfaat untuk kuliah aku. Perlu kalian tahu kalau buku-buku ini adalah buku yang berbahasa Inggris dan sayangnya aku belum temuin versi terjemahannya. Kalau kalian pengen aku ngerekomendasiin buku graphic design yang berbahasa Indonesia, let me know in the comment sections below ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam pejuang kreatif!